antaranya juga tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah, yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan dia dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusohah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul Pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi. Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, fa innahu hayyud darain. Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inaya bi immatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Ini kesyirikan. Tadi kita sudah dengar ada ustadz yang sok-sok pandai ya, sok-sok berani mengkritik Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Dan dia itu mengkritik salah satu isi kitab dari kitab Sayyid ya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang mana jangankan untuk mengkritik isi kitabnya, dia menyebut nama kitabnya saja sudah salah ya. Dia menyebut nama kitabnya sudah salah. Dia mengatakan bahwasanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berkata di dalam kitabnya yang bernama Mafahim yang bagi Antusohah. Padahal kitab beliau itu namanya bukan Mafahim yang bagi, ngerti ya? Bukan yang bagi Antusohah, tapi Mafahim yajibu Antusohah. Dan inilah kitab yang dia maksud ya. Ini kitab yang dia maksud, Mafahim yajibu Antusohah. Ini satu kitab. Kalau masih kurang percaya, ini lagi kitab yang lainnya. Mafahim yajibu Antusohah. Bukan Mafahim yang bagi Antusohah. Ini lagi. Mafahim yajibu Antusohah. Bukan Mafahim yang bagi Antusohah. Jadi menyebut nama kitabnya saja sudah salah. Apalagi mau ngeritik isi kitabnya. Lalu si ustadz itu mengkritik dan mengatakan syirik kepada Sayyid. Bahwasanya dia itu mengkaji daripada isi keterangan dari kitab Mafahim yajibu Antusohah. Yang mana itu tepat di halaman 181. Kalau cetakan saya sama ini ya. Ini Mafahim semua, Mafahim yajibu Antusohah. Bunyinya adalah fal mutasarrifu fil kauni huwallahu subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalik wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Ini lalu dipotong oleh orang itu, dipotong. Jadi dia melakukan pemotongan. Maklumlah, wong dia tak punya kitab aslinya. Wong cobalah lihat lagi videonya dia. Wong dia itu bawa buku kecil ya, buku kecil potongan-potongan lah. Padahal lanjutan daripada kitab Mafahim yajibu Antusohah di sini dilanjut itu fal mutasarrifu fil kauni huwallahu subhanahu wa ta'ala, yang mengatur alam semesta ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allahu dzalik, dan tidak ada yang mampu untuk memiliki sesuatu, tidak ada yang mampu menguasai sesuatu illa idza mallakahu Allahu dzalik, kecuali ketika Allah memberikan sesuatu itu kepadanya, memberikan kuasa sesuatu itu kepada orang tersebut. Wa adzina lahu fit tasarrufi fihi, dan Allah telah mengizinkan untuknya dalam mentasarufkan sesuatu itu. Itu maksudnya, bukan mengatur alam. Jadi fihi ini lari kepada dzalik syai'a.
bukan lari ke al-kaun. Cobalah, ngaji domir aja belum paham itu loh. Jadi wala yamliku ahadun syai'an, dan tidak ada seseorang yang bisa memiliki sesuatu, syai'an ing sesuatu, illa idza mallakahullahu, kecuali apabila Allah sudah memberikan atau memberikan kepemilikan kepada seorang terhadap sesuatu itu. Bukan cuma memberikan, tetapi wa adzinalahu fit tasarrufi fihi. Dan ketika Allah sudah mengizinkan seseorang itu untuk mentasarufkan, tasaruf itu maknanya di sini mentasarufkan sesuatu. Contohnya adalah kita tidak punya penglihatan, tetapi Allah memberikan penglihatan kepada kita dan memberikan izin kepada diri kita untuk melihat. Ini namanya idza wa adzina lahu fit tasarruf fihi. Contoh lagi, rizki. Kita tidak punya timun, lalu Allah ngasih timun. Timun itu milik Allah. Dan setelah itu Allah berikan kepada kita. Lalu Allah mengizinkan kita makan timun. Itu fitasarruf namanya. Bukan lari ke ngatur alam. Ini kan kejahilan. Tidak tahu larinya domir. Makanya belajar dulu ya. Belajar dulu ngaji domir. Apalagi dalilnya dipotong. Padahal lanjutan daripada kitab Mafahim Yajibu Antusoha ini adalah dilanjut itu. Illa idza mallakahullahu dzalik wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Yang kesalahan dia lagi adalah dia sok berani mengkritik ya, berani ngritik ya. Ngritik Sayyid iki sopo kon Ustadz Firanda ya, Ustadz Firanda iki. Dan dia kan sudah berani kan? Berani banget lah dia menyebut Sayyid Muhammad itu dengan sebutan Muhammad bin Alwi. Kalau saya masih sopan mas ya, masih sopan saya bilang Ustadz, walaupun sampai nggak pernah ngajar saya itu loh, nggak pernah. Saya masih sopan, walaupun Anda menyerang salah satu guru dari guru-guru kami, itu loh. Tetapi antum ini sudah tidak punya akhlak. Padahal antum tahu bahwasanya al-adab fauqal ilmi, al-adabu fauqal ilmi. Tata krama atau akhlak itu, etika seseorang itu jauh lebih di atas ilmu pengetahuannya. Nah ini ketika menyebut nama Sayyid saja sudah gak ngomong Sayyid, tapi Muhammad bin Alwi. Lah ini kurang ajar banget. Sudah bacanya salah, ya malah nyaring lagi. Nyaring salah, salah nyaring. Ini bahaya. Apa katanya? Wa adzina lahu fit tasarrufu fihi. Anak SD tahu. Kalau lafaz at-tasarruf kemasukan fi, bacanya fit tasarrufi, bukan fit tasarrufu. Jadi belajar nahu lagi ya, kakak Firanda yang tercinta, saya kasihan pada Anda, takut ditertawakan kodok kalau salah baca kitab itu loh. Apalagi saat-saat antum ngeritik ya, masa orang ngeritik masa malah salah. Lah ini kan lucu ya. Fitasarrufu fihi. Ini at-tasarruf itu kalimat isim ya. Ustadz Firanda, lafaz at-tasarrufu itu kalimat isim. Kita ngaji nahu dulu ya, Ustadz Firanda. Fit tasarruf, lafaz at-tasarruf itu kalimat isim. Apa tanda kalimat isimnya? Yaitu al. Di dalam Alfiya Ibnu Malik dikatakan bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasol. Jadi tanda kalimat isim diantaranya adalah al. Jadi ada kemasukan al. Kemudian lafaz at-tasarruf ini yang statusnya kalimat isim kemasukan huruf fi. Fi ini salah satu daripada huruf-huruf jar. Di dalam Alfiya Ibnu Malik dikatakan haka hurufal jarri wa hiya min ila hatta khala hasya ada fi an ala. Jadi salah satu huruf jar adalah fi. Artinya ketika kalimat isim kemasukan huruf jar wajib dibaca jar. Jangan dibaca fit tasarrufu. Lagi fit tasarrufu. Oh, ini bego banget ya. Ngaji nahunya endi kon gitu loh. Jadi jangan-jangan ya, jangan-jangan mungkin di bukunya diharkati, kemudian salah harkatnya, makanya dia ngikuti bacaan di buku itu. Tapi bagi orang yang pandai nahu, yang bisa ngaji nahu, itu dibenarkan sendiri. Oh ini pencetaknya salah. Nah, masa fit tasarrufu? Nah, kan ketahuan kalau memang orang itu pandai kitab. Jadi gitu. Fit tasarrufu fihi. Fit tasarrufu fihi. Ketika ada kalimat isim, kemasukan huruf jar harus dibaca jar. Sekarang, kalau lafaz at-tasarrufu kemasukan huruf jar fi, maka bacaannya fit tasarrufi. Jadi fit tasarrufi.
Jadi kalau ada orang membaca fit tasarrufu bisa nggak dibenarkan? Nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kalimat isim kemasukan huruf jar. Berarti orang yang membaca fit tasarrufu itu tandanya belum ngaji ilmu nahwu. Kan ngene ya? Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi dalilnya di Alfiyah Ibnu Maliknya Kaurufal jari wa yamin ila hatta wala hasya ada fi an ala munduru balla mukai wawun wata wal kafu wal bawal ala wa mata. lah itu. Jadi ingat-ingat tuh sudah, kalau kalimat isim kemasukan huruf jar dibaca jar. Kemudian setelah wa'adzina lahu fit tasarrufi fihi, dia malah dipotong dalilnya. Padahal dilanjut oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Apa kata beliau lanjutannya? Wa adzina lahu fit tasarrufi fihi wa la yamliku ahadun li nafsihi, dan tidak ada yang mampu menguasai dirinya sendiri, fadlan an ghairihi, apalagi untuk orang lain. Oh, dia menguasai dirinya sendiri gak bisa kok. Gak bisa memiliki dirinya baik naf'an wala doron. Dia gak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa mendatangkan mudorot kepada dirinya sendiri. Wala mautan wala hayatan, juga tidak bisa mematikan, tak bisa menghidupkan, wala nusyuron illa masya Allahu biiznillah, kecuali atas kehendak dan izin Allah. Ini lanjutannya. Masa ucapan seperti ini dikatakan syirik? Ente belajar dari mana syirik koyok ngene? Ya Allah, apalagi tadi kesalahanmu tadi, wala yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahullahu dzalik. Apa kata beliau lanjutannya? Wa adzina lahu fit tasarrufi fihi. Itu mentasarrufkan sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada orang itu. Contoh tadi, rezeki, timun, itu boleh ditasarrufkan. Ngene. Oh, apalah, parah ya. Kok malah nuduh Sayyid Muhammad ini sebagai syirik? Ini kan kebodohan, makanya belajar lagi ya, belajar lagi. Ustadz Firanda yang semoga benar-benar pinter ya, benar-benar bisa ngaji kitab ya, benar-benar ngaji kitab. Intinya satu ya, belajar lagi nahwunya. Jangan dibaca fit tasarrufu, tapi dibaca fit tasarrufi, karena kemasukan huruf jar. Huruf jar diantaranya di Alfiyah Ibnu Malik. Kalau sampean pernah belajar Alfiyah Ibnu Malik, yo, itu dari qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khair maliki musallin ala nabi Mustafa wa ali mustaqmilin syarafa wa astaghfirullah fi alfiyah maqasidna biha mahwiyah tuqribul aqsabi lafdhi mujazzi wa tabsutul badlabi wa di mujazzi wa taqdiri don bi risuti fa iqatan afiyah tabnimu tiwa wa bisabkin haizun tabdila mustajibun sana'iyal jamila wallahu yakdi bihi bati wa fi rahli wa lahu fi darajatil akhirah kalamun lafdhu mufidun kastaqimas munafidun thumma arfunil kalim. Itu dibaca lagi ya, dibaca lagi. Ini belajar dulu, hafalan dulu. Setelah hafal baru paham. Kalau nggak hafal plus nggak paham, jangan ngeritik orang, biar tidak ditertawakan oleh kodok-kodok yang lagi ketiduran gitu loh. Kemudian Ustadz Firanda itu mengatakan bahwasanya Sayyid Muhammad ini melakukan sebuah kesyirikan. Di dalam kitabnya, di dalam halaman yang berikutnya katanya. Maksud Firanda itu adalah di halaman 188. Tak kasih tahu ya kitabnya, karena sampean nggak punya kitabnya. Buktinya itu loh. Apa? Coba lihat sendiri videonya itu. Buku kecil banget ya. Oh, buku kecil disuruh nantang dan mensirik-sirikan orang. Ini ya apa? Potongan lagi itu ya. Coba kalau mau ngaji kitab itu aslinya lah. Ini kitab aslinya ini ya. Ya apa mafahim ya jibu antusoha. Di halaman 188. Gini itu. Sebenarnya sebelum beliau mengatakan fa innahu hayyun fid daraini ila akhirih, beliau ini menjelaskan kepada kita bahwasanya beristighatsah, minta bantuan, minta pelantara kepada Rasul itu boleh baik masih hidup maupun beliau sudah wafat. Lalu beliau menanggapi gini, fa in qala qail, kalau ada yang berkata, innal istighatsata bi sallallahu alaihi wasallam wa syakwal hali ilaihi wa talab syafaati wal auna minhu. Kalau ada yang berkata bahwasanya beristighatsah melalui pelantara Kanjeng Nabi, kemudian wasyakwal hal ilaihi. Wasyakwal hal itu maksudnya madul ya. Kalau apa bahasa Indonesia itu madul apa? Curhat lah.
curhat atas kondisinya, wa talabas syafa'ah, minta syafaat, wal auna minhu, minta pertolongan daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullama yakunu fi hadzal bab iku innama yasihu fi ayati. Jadi minta bantuan, minta syafaat, minta istighatsah, beristighatsah melalui Kanjeng Nabi apabila ada yang berkata, semua itu hanya boleh ketika Nabi hidup. Amma ba'da mauti fa wa kufrun. Tetapi kalau Nabi sudah wafat, kita nggak boleh istighatsah kepada Nabi, bahkan itu sebuah kekufuran katanya. Wa rubbama tasamah. Terkadang mereka itu bilang bahwa agak toleransi masih, tidak mengatakan kufur, tidak mengatakan kafir, tetapi faqol ghairu masyru'. Nggak ada syariatnya, sudah nggak disyariatkan lagi kalau Nabi sudah wafat. Augal la yajuz. Nggak boleh sudah. Nah, maka fanaqulu, baru beliau Sayyid Muhammad bin Alwi ini menjawab, kalau begitu ungkapan mereka bahwasanya tawassul itu hanya boleh ketika masih hidup, tapi kalau Nabi sudah wafat, maka haram, maka kufur, maka gak boleh. Maka kami jawab, fanaqulu, kami jawab, innal istighatsata wat tawassula in kanal musahhihu li talabiha huwa li talabihima huwal hayatu kama yaquluna fal anbiya'u ahya'un fi kuburihim wa ghairuhum min ibadillahil mardiyyin kadzalik. Kalau mereka katakan istighatsah itu hanya boleh kepada Nabi ketika masih hidup, Nabi masih hidup, tapi kalau sudah wafat gak boleh, dikarenakan istighatsah dan tawasul itu dibenarkan ketika masih hidup, maka kami jawab, bukankah kamu itu tahu sendiri, fal anbiya'u ahya'un fi kuburihim, para nabi itu hidup di kuburannya, wa ghairuhum min ibadillahi al-mardiyin kadzalik, begitu juga orang-orang yang diridhoi di sisi Allah hidup. Masa kamu tidak tahu Ustaz Firanda bahwasanya ada ayat-ayat bahwasanya, lalu kemudian beliau di halaman 180 mengatakan, ayat takiduna, apa orang yang mengatakan tidak boleh beristighatsah kepada Nabi, tidak boleh yang namanya minta tolong atau yang namanya tawassul kepada Nabi pada waktu sudah wafat, maka saya katakan, kata Sayyid Muhammad, ayat takiduna, apa mereka itu yakin anna syuhada ahyaun inda rabbihim, bahwasanya para syuhada itu hidup di sisi Tuhan mereka, kama nataqal Qur'anu bidzalika amla, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Al-Qur'an, firman Allah ini yang sebagaimana sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, atau tidak yakin mereka itu bahwasanya para syuhada itu hidup di kuburannya. Fa illam ya'taqidu fala kalama lana ma'hum. Kalau mereka tidak meyakini bahwa para nabi, orang-orang soleh, bahwa orang-orang syuhada mati syahid itu hidup di kuburannya, fala kalama lana ma'hum, kami gak butuh ngomong dengan mereka. Kenapa? Li'annahum kadzdzabul Qur'an, karena mereka sudah mendustakan Al-Qur'an. Haitsu yaqul, pada saat itu Allah berfirman kan, wala taqulu, janganlah kalian berkata, lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kalian berkata terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan ngomong mati kalian kepada orang-orang yang mati di jalan Allah. Bal ahya'un, tapi mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian yang masih hidup ini tidak merasakan hidupnya mereka di kuburannya. Ini surat Al-Baqarah 154. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-169 juga diterangkan oleh Allah, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah sekali-kali kamu mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, tapi mereka itu hidup dan di sisi Tuhan mereka mendapat rizki. Makanya Sayyid ini nyindir banget ya. Kalau mereka katakan Nabi wafat di kuburannya, apa mereka yakin kepada firman Allah ini atau tidak? Kalau mereka tidak yakin, kami nggak butuh meladeni mereka, karena mereka kadzdzabul Qur'an. Ini dah.
Karena mereka mendustakan Al-Quran. Kamu tidak tahu ayat, janganlah kamu mengira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Ngene. Ini ayat, Rek. Kalau kamu tidak percaya, maka kata Sayyid, fala kalama lana ma'hum. Wah, ini kita gak perlu ngomong dengan mereka. Mereka itu kenapa gak perlu ngomong dengan mereka? Li'annahum kadzabul Qur'an. Mereka sudah mendustakan Al-Quran. Ini. Jadi tolong ya. Jangan sekali-kali menuduh Sayyid Muhammad itu syirik. Jangan sekali-kali. Beliau ini orang alim, al-allamah beliau. Sampian ini yang perlu dipertanyakan ilmunya. Antum yakin enggak bahwasanya Rasul itu hidup di kuburannya? Antum yakin enggak para syuhada itu hidup di kuburannya? Jika antum tidak yakin, maka la kalama lana ma'hum. Kami gak butuh ngomong-ngomong dengan mereka. Kami gak butuh dialog dengan mereka. Kenapa? Li'annahum kadzabul Qur'an. Mereka sudah mendustakan Al-Quran. Bahwasanya Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu berkata, jangan kalian ngomong orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, tapi mereka semua itu hidup. Walakin la tash'urun. Kalian hanya saja tidak bisa merasakannya. Ini surah Al-Baqarah. Kalau antum tidak percaya, buka di tafsir-tafsir. Ya, buka di tafsir-tafsir. Ini ayat Al-Quran. Antum mau minta tafsir apapun, ini sudah ijma ulama, Rek. Bahwasanya para syuhada itu tidak mati di kuburannya. Bal ahyaun. Antum lihat sendiri dalam tafsir Ibnu Katsir. Antum lihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Antum lihat di dalam tafsir As-Sawi. Antum lihat di dalam tafsir Jalalain. Antum lihat di dalam tafsir Al-Baghawi. Saya tantang kamu. Semua ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati, tapi mereka bal ahyaun, mereka hidup di jalan di dalam kuburannya. Bal ahyaun. Jadi mereka itu hidup, Rek. Jangan kamu ngomong mati. Inda rabbihim yurzaqun. Mereka di sisi Tuhannya mendapat rizki. Kalau orang mati di kuburnya juga mati, saya nanya sekarang, antum percaya nggak dengan siksa kubur? Kalau antum percaya adanya siksa kubur, lalu bagaimana mungkin antum mengatakan roh itu mati di kuburannya? Nah ini, makanya hati-hati antum menuduh Sayyid ini syirik. Atau jangan-jangan Allah membongkar keyakinan antum bahwa antum tidak yakin bahwasanya ada siksa kubur. Karena adanya siksa kubur, harus ruh itu merasakan hidup. Baru dia merasakan sanksi. Dia merasakan siksa. Makanya Sayyid Muhammad ngomong kepada antum, fa illam ya'taqidu fala kalama lana ma'hum. Kalau mereka tidak meyakini para syuhada hidup, para nabi hidup, maka kami gak perlu berbincang-bincang lagi dengan mereka. Li'annahum kadzabul Qur'an. Mereka sudah mendustakan Al-Quran. Kemudian daimul inayati bi ummatihi. Beliau senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasorrifun bi'idnillahi fi syu'uniha. Beliau mutasorrif. Ya, ingat, mutasorrif. Beliau bukan mengatur alam. Tidak. Bukan, jangan diartikan mengatur alam bi'idnillah. Lihat di halaman selanjutnya. Maksud beliau itu mutasorrifun bi'idnillah fi syu'uniha itu apa maksudnya? Maka beliau melanjut di sini. Falana an-nuqarrirah annahu laisat musa'adatul anbiya'i wal awliya'i lil mustaghithina bihim min babi tasarrufil arwahi fi hadzal alam. Ngene. Maksud kami itu, kami mengakui laisat musa'adatul anbiya'i wal awliya'i lil mustaghithina bihim. Maksud kami, pertolongan para nabi, pertolongan para wali terhadap orang-orang yang beristighosah melalui mereka, itu bukan min babi tasarrufil arwah, bukan pentasarufan arwah, bukan masalah yang termasuk pengaturan ruh fi hadzal alam terhadap alam semesta ini. Enggak. Tapi maksudnya apa? Bal musa'adatuhum liman yazuruhum.
tetapi mereka membantu orang yang berziarah ke kuburan mereka, au yastaghitsu bihim biddu'a ilahum, atau mereka itu datang beristighasah meminta doa kepada nabi, kepada wali yang ada di kuburan itu, kama yad'ur rajulus shalihu li ghairihi, sebagaimana orang yang soleh minta didoakan kepada orang lain. Fayakunu min du'ail fadil lil mafdul. Ngene maksudnya. Jadi ini maksudnya adalah termasuk doanya orang yang lebih utama dibanding yang di bawahnya. Jadi maksudnya tasarruful arwah para nabi itu bukan ngatur alam, bukan, tetapi membantu mereka ketika mereka datang ke kuburan mereka, maka para nabi, para wali mendoakan kepada Allah. Itu yang dimaksud sayyid. Gitu, makanya jangan dipotong. Ini lihat ya di halaman 190. Jangan dipotong baca kitab. Oh, apalagi illa biiznillah. Jelas-jelas tidak bisa kecuali hanya izin Allah. Kok masih dituduh syirik? Sampean ngerti ndak konsep syirik itu apa? Ngene. Jadi tolonglah sadari ya. Hati-hati antum itu kalau mau mengkaji seorang, apalagi sekelas Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini. Dan ini kitab Mafahim Yajib Antus Soha ini dikaji setiap malam di pesantren kami ya. Kami ini santri masih ya, nyantri ya. Untuk nanggapi sampean ini gampang banget lah Ustaz Firanda, apalagi kami tahu kok baca kitabnya saja sudah nggak iso fit tasarrufu katanya. Padahal yang benar fit tasarrufi. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar, haka hurufal jarri wa yamin ila hatta kholaha sa'ada fi an ala. Kan ini fi. Jadi kemasukan fi itu atas huruf, maka dibaca jar gitu. Contoh Allahu, kemasukan ba billahi, jangan dibaca billahu gitu. Kenapa kalau dibaca billahu? Ya salah, sama dengan ngomong bilabong itu nanti kamu gitu. Makanya belajar dulu nahwu ya, baru ngeritik Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani gitu. Kenapa kalau antum itu mengkritik Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani tanpa bekal ilmu yang mendalam, maka Hasani yang akan ngeritik sampian. Ngerti ya? Kalau sampian ngeritik Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, maka Hasani, saya Hasani ya. Hasani yang dipanggil oleh teman-teman UY, maka Hasaninya yang nggak terima. Wah, begitu. Ya sudah, semoga Ustadz Firanda, terutama saya pribadi ya, diberikan pemahaman dalam agama, biar tidak mudah mengkafir-kafirkan, biar tidak mudah mensirik-sirikan orang akibat kebodohan.